tetap akan bulat. Saya siap lahir batin menghadapi siapapun calon Bupati Kabupaten Buru Selatan 2024 kali ini, termasuk Bupati incumbent, untuk kita adu gagasan kita bagaimana bicara Buru Selatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin Rasulullah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Abdul Habib Wahid. Dan insyaallah akan bersama-sama dengan P3 di kontestasi Pilkada Buru Selatan 2024. Teman-teman tim relawan dan simpatisan daripada Bapak calon Bupati yang sempat hadir dan kita hormati, teman-teman pers, teman-teman anggota keamanan dari Polres Buru Selatan yang kita hormati. Kita langsung saja acara penyerahan pengembalian dokumen pendaftaran Partai Persatuan Pembangunan yang insya Allah akan dikembalikan oleh calon Bupati Buru Selatan pada hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wahaba Allazi yazumma bifazlihi sahrihi robi robabin wa anjala rahmatihi wa subbi ilaihi adahu wa ilaihi ma'abah. Amma ba'du. Yang kami hormati calon bupati dan seluruh tim LO pada siang menjelang sore hari ini, yang kami hormati pula Ketua DPC, Sekretaris dan seluruh pengurus P3 yang aktif pada hari ini, yang kami hormati pula seluruh wartawan, kepolisian dan seluruh tamu undangan sekalian yang sempat hadir pada siang menjelang sore hari ini. Yang paling pertama dan terutama, marilah kita selaku pun juga akan kawal KDPP. Itu kami siap. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa saya cuma ingin mengklarifikasi mungkin isu-isu yang beredar di luar, bahwa P3 mungkin 10 tahun yang lalu kami kader-kader P3 selalu melelo dengan instruksi-instruksi partai, rekomendasi nilai kita kerja ke lain. Tapi hari ini P3 ini beda dengan P3 sebelumnya. Kami hanya ingin pertegaskan bahwa ketika rekomendasi kita di kandidat siapapun, kami kader P3 taat dan patuh terhadap itu. Itu yang perlu kami sampaikan. Lalu kami sebagai kader P3 pun juga ingin menyampaikan bahwa kami pengen mengambil bagian dalam proses ini untuk menang. Kenapa? Hitungan-hitungan politik hasil pilihan yang lalu, kami cuma mau bilang bahwa partai P3 keluar sebagai peringkat keempat dengan jumlah suara 4.000 lebih di seluruh dapil. Maka sangat penting pula bahwa partai P3 untuk perhelatan besok, untuk pilkada besok, partai P3 juga adalah menentu untuk kemenangan calon bupati kita. Itu yang perlu kami tegaskan. Kami juga menipis soal isu-isu yang ada di luar. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami kembalikan kepada saudara MC. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur pada kesempatan yang berbahagia ini
pertama dan utama sekali, tak lupa kita sampaikan kehadiran penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru Selatan 2024. Yang saya hormati Bapak atau Kakanda saya Mukhlis Mahdelu sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Buru Selatan, tentu bersama jajaran pengurus P3. Yang saya hormati abang saya Ketua Tim Penjaringan bersama dengan panitia. Saya ucapkan terima kasih atas penyambutannya. Semoga kehadiran kita di tempat ini bisa dapat membawa keberkahan yang baik untuk kita semua dan lebih khusus kepada masyarakat Buru Selatan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang disinggung oleh ketua tim tadi, bahwa kehadiran bakal calon bupati Kabupaten Buru Selatan juga membuktikan keseriusan bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan saya yang sampai dengan hari ini masih punya dua tanggung jawab di wilayah yang berbeda, di mana di wilayah Timur Maluku Utara saya masih menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah BUMD Kabupaten Halmahera Selatan, dan di Jakarta sebagai Sekretaris Yayasan Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Namun alhamdulillah saya masih tetap komitmen untuk hari ini hadir di hadapan bapak-bapak para tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru Selatan untuk membuktikan bahwa insya Allah dengan mengucapkan bismillah saya serius untuk mencalonkan diri saya sebagai calon bupati Kabupaten Buru Selatan. Bukan hanya keseriusan saya ini sebatas saya pertegas di hadapan bapak para tim penjaringan, tetapi saya ingin juga sekaligus mempertegas kepada publik masyarakat Buru Selatan bahwa saya benar-benar serius untuk hadir menjadi calon bupati Kabupaten Buru Selatan agar kita sama-sama membawa Buru Selatan yang jauh lebih baik ke depan. Ini adalah bentuk komitmen dan keseriusan saya. Ketika di Partai Amanat Nasional tadi, saya sudah sempat menyampaikan statement saya bahwa sekalipun saya adalah anak muda yang dibilang masih kecil, bahkan beberapa kali pertemuan dalam safari Ramadan saya ada yang bilang sudah bagus, tapi apakah saudara umurnya sudah cukup apa belum? Saya bilang alhamdulillah sudah cukup. Maka saya pertegas, saya hadir di sini bukan hanya untuk menjadi pelengkap untuk bagaimana memimpin Buru Selatan ke depan, tetapi saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, masyarakat Buru Selatan, khususnya di Partai P3 ini, untuk ingin menjadi penentu di Kabupaten Buru Selatan, penentu kebijakan di Kabupaten Buru Selatan. Saya ingin, walaupun saya ini hanya dibilang anak kecil, anak muda, tetapi insya Allah semangat dan komitmen saya tetap akan bulat. Saya siap lahir batin menghadapi siapapun calon bupati Kabupaten Buru Selatan 2024 kali ini, termasuk bupati incumbent, untuk kita adu gagasan kita bagaimana bicara Buru Selatan ke depan. Bukan untuk kita mau bicara fisik, tapi bagaimana konsep besar kita menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Buru Selatan. Bapak, Ibu, saudara dan semua, beta juga ingin menyampaikan sekaligus meluruskan ada tagline beta yang teman-teman juga sudah expose, bahwa beta punya tagline pulang kampung bangun negeri. Nah, tagline ini ada beberapa saudara-saudara kita yang salah mempersepsikan. Mereka beranggapan bahwa tagline ini seakan-akan beta ini anti pendatang. Beta ini lebih pada anak negeri atau bukan anak negeri.
beta tegaskan bahwa beda konteksnya. Tagline anak kampung pulang bangun negeri, pulang kampung bangun negeri, dengan anak negeri atau bukan anak negeri. Beta punya tagline ini karena beta anak negeri Buru Selatan yang selama ini prosesnya di luar sana. Beta ingin tinggalkan beta punya jabatan yang tadi beta sudah sampaikan di dua wilayah yang berbeda ini, pulang ke Buru Selatan untuk ketemu sama-sama insya Allah bangun Buru Selatan dengan ikhtiar sebagai bupati Kabupaten Buru Selatan. Di sisi lain, sebagai statement beta agar supaya tidak dipersepsikan diri bahwa beta rasa-rasanya ingin menyampaikan bahwa tidak ada barometer atau alasan untuk beta ini harus membangun isu yang namanya anak negeri atau bukan anak negeri. Karena beta ini juga besar di luar, di negeri orang. Beta besar di rantau. Oleh karena itu, rasa-rasanya tidak mungkin beta angkat isu itu. Bagi beta, siapapun dia yang menginjakkan kaki di bumi oleh peda-peda ini, wajib hukumnya untuk mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak sama dengan katong semua. Tidak boleh ada pandang bulu. Baik itu dia orang dari mana, dari Maluku Utara, dari Jasira Laihitu, orang Buton, orang Bugis Makassar, dan lain sebagainya, agama apapun, katong semua ini basudara orang Buru Selatan di bumi lolik-lolik pena-pena yang sama-sama katong cintai. Tidak boleh ada diskriminasi antara satu dengan yang lain, karena keyakinan beta ini insya Allah berbanding lurus dengan para leluhur katong, leluhur Buru Selatan yang beta yakin sungguh dari zaman dahulu dorang juga sudah menerima siapapun yang datang di bumi lolik-lolik pena-pena ini dengan lapang dada. Mari Bapak Ibu sekalian, katong ini hanya leluhur di bumi lolik-lolik pena-pena ini. Inilah yang kemudian kita ingin tegaskan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang terpenting bagi beta, politik ini sekali lagi beta sampaikan terus-menerus, politik ini suara rasa. Bapak Ibu memilih beta, alhamdulillah syukur. Bapak Ibu tidak memilih beta juga, alhamdulillah syukur. Yang penting damai. Jaga terus lagi persaudaraan katong. Karena ini yang kita lakukan masih sebatas ikhtiar. Sementara ikhtiar ini akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan dan Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa dan leluhur yang punya negeri ini. Insyaallah. Oleh karena itu jangan sampai katong takabur dalam berikhtiar. Beta yang disuruh juga bahwa teman-teman bakal calon bupati yang lain pasti punya etikat baik yang sama. Oleh karena itu, biarkanlah etikat baik kita ini menjadi putusan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mana yang harus memimpin Buru Selatan ke depan. Selanjutnya, khususnya bagi teman-teman pengurus DPD 3 Kabupaten Buru Selatan, tentu sebagai bakal calon bupati Kabupaten Buru Selatan, pandangan politik beta ketika hadir di sini, beta juga ingin mempertegas komitmen beta apabila P3 juga memberikan kepercayaan kepada beta untuk insya Allah dicalonkan sebagai calon bupati Kabupaten Buru Selatan dan terpilih. Tentu pemberdayaan kader P3 Kabupaten Buru Selatan ini sudah kemerdekaan yang berbeda. Kita harus tetap mendorong bagaimana pengembangan potensi kader yang ada, khususnya di partai P3 ini. Kita harus tetap konsisten. Kenapa saya katakan demikian? Agar supaya kader-kader P3 ini menjadi kader yang baik, maka insya Allah mereka juga akan lahir sebagai pemimpin-pemimpin yang baik di negeri ini, baik di eksekutif maupun di legislatif. Selanjutnya kita ingin sampaikan juga bahwa menyinggung sedikit mungkin yang sudah kita sampaikan dengan tim terkait dengan punya visi-visi. Dalam visi beta itu kalau tidak salah hanya cuma 2 kata, garis besarnya cuma 2 kata: mandiri dan beradab. Beta ingin sampaikan begini, kemandirian yang ingin kita dorong ke depan bukan saja bicara soal kemandirian ekonomi,
kemandirian pendidikan, kemandirian kesehatan dan lain sebagainya, tetapi juga kemandirian partai politik yang ada di Kabupaten Buru Selatan. Partai politik di Kabupaten Buru Selatan, khususnya partai politik yang ke depan, harus punya sekretariat, kantor sekretariat yang mandiri dan mereka punya milik sendiri. Agar supaya, kenapa Bapak Ibu sekalian? Agar supaya kader-kader P3 yang ada di parlemen sana tidak lagi fokus untuk bicara soal bagaimana patungan kita bangun kantor sekretariat atau kita kontrak kantor sekretariat, tetapi mereka sudah harus lebih fokus bicara bagaimana kita patungan untuk membangun kesejahteraan masyarakat di Selatan. Inilah yang jauh lebih penting, karena bagi saya kepentingan masyarakat Buru Selatan di atas segalanya. Apa yang hari ini kita jalani di partai kita masing-masing hanyalah bagian daripada proses demokrasi, proses administrasi pemerintahan, proses organisasi yang kemudian mengantarkan kita menuju suatu perubahan yang lebih besar, yaitu kita bisa melahirkan pemimpin di negeri ini yang baik dan amanah insya Allah ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita rasa apa yang kita sampaikan hari ini tidak terlalu panjang lebar, karena memang hari ini kita masih berikhtiar untuk menjadi calon bupati. Ya, dengan kata lain masih bakal calon. Insya Allah kalau P3 bisa percaya dan kasih rekomendasi kita jadi calon bupati Buru Selatan, baru kita akan uraikan apa visi-visi yang kita maksud mandiri dan beradab-adab. Inilah yang kemudian ke depan nanti kita akan sama-sama bawa. Terakhir kita sampaikan bahwa sekali lagi kehadiran beta di sini untuk mempertegas komitmen beta sebagai bakal calon bupati Kabupaten Buru Selatan yang insya Allah benar-benar serius untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Buru Selatan dan benar-benar serius untuk insya Allah akan berdiri bersama dengan masyarakat Buru Selatan di negeri ini, membangun kemandirian dan keberadaban di negeri ini jauh lebih baik lagi ke depan. Insya Allah. Demikian, lebih kurang beta mohon maaf, dan sebelum beta tutup, tentu beta ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus DPD Partai P3 Kabupaten Buru Selatan, wabil khusus panitia, ketua tim dan jajaran panitianya atas penyambutan dan pelayanan yang sudah diberikan kepada beta dan teman-teman tim yang hari ini hadir. Beta juga mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam sikap atau kata-kata kami, baik dari beta maupun beta punya teman-teman tim yang mendampingi beta hari ini. Beta mohon maaf, beribu-ribu maaf. Demikian, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.